Filsafat ilmu atau ilmu filsafat adalah upaya manusia dalam mencari kebijaksanaan dan kebenaran dengan cara berpikir kritis, rasional, otomatis, dan relatif. Filsafat memiliki cakupan yang luas dan fundamental, membahas berbagai aspek kehidupan serta menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuan filsafat ilmu yang pertama, memahami sifat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu bertujuan untuk memahami apa itu ilmu pengetahuan, bagaimana ilmu pengetahuan diperoleh, dan apa batasan-batasan ilmu pengetahuan. Kedua, menganalisis metode ilmiah. Filsafat ilmu menganalisis metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian ilmiah seperti metode induktif, deduktif, dan eksperimental. 3. Membahas konsep kebenaran. Filsafat ilmu membahas konsep kebenaran dalam ilmu pengetahuan seperti apa itu kebenaran ilmiah dan bagaimana kebenaran ilmiah dapat diperoleh. Objek filsafat ilmu terbagi atas dua. Yang pertama, objek material. Objek material adalah segala sesuatu yang dikaji oleh filsafat ilmu, yaitu ilmu itu sendiri dan konsep-konsep ilmiah. Yang kedua, objek formal adalah suatu pandang atau cara filsafat ilmu dalam mengkaji ilmu, yaitu secara kritis, reflektif, dan rasional. Landasan filsafat ilmu yang pertama, landasan ontologi, berkaitan dengan objek apa yang dikaji oleh ilmu itu. Yang kedua, landasan epistemologi, berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan ilmu itu. Dan yang ketiga, landasan aksiologi, berkaitan dengan kegunaan ilmu. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. Contohnya, membaca buku tentang menanam tanaman dapat membantu kita memahami bagaimana cara menanam tanaman yang baik. Kita dapat meningkatkan keterampilan dalam menanam dan menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, menemukan obat baru untuk mengobati penyakit dapat membantu orang-orang sakit menjadi sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Contohnya, pengembangan smartphone yang lebih canggih dapat membantu orang-orang berkomunikasi lebih mudah dan melakukan banyak hal dengan lebih efisien. Yunani kuno. Pada periode ini, peradaban-peradaban awal seperti Mesir kuno, Babilonia, dan Assyria telah membuat kemajuan dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Yunani kuno. Pada periode ini, filsuf-filsuf Yunani membuat kontribusi signifikan dalam bidang filsafat, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Zaman pertengahan. Pada periode ini, ilmu pengetahuan Islam mulai berkembang dan kontribusi dari ilmu Muslim. Mereka membuat kemajuan signifikan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Zaman Renaissance. Pada periode ini terjadi kebangkitan kembali minat pada ilmu pengetahuan klasik dan munculnya ilmuwan-ilmuwan seperti Leonardo, Galileo, dan Johannes Kepler. Mereka membuat kemajuan dalam bidang astronomi, fisika, dan matematika. Zaman modern. Pada periode ini ilmu pengetahuan mulai berkembang dengan kontribusi dari ilmuwan lain. Mereka membuat kemajuan signifikan dalam bidang fisika, kimia, biologi, dan geologi. Zaman kontemporer. Pada periode ini ilmu pengetahuan telah berkembang sangat pesat dengan kemajuan dalam bidang teknologi, fisika, biologi, dan ilmu komputer. Pengetahuan berasal dari bahasa Inggris knowledge dalam Kamus Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, misalnya kepandaian, atau segala sesuatu yang berkenaan dengan segala hal, contohnya mata pelajaran. Ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman, artinya mengetahui, mengerti, atau memahami. Ilmu dalam bahasa Inggris disebut science. Sains atau ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi kenyataan dalam alam manusia. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui atau dipahami, sedangkan ilmu pengetahuan adalah usaha sadar untuk menyelidiki dan meningkatkan pemahaman manusia tentang kenyataan alam dan manusia melalui metode ilmiah dan pendekatan sistematis.